mulai malam ini peraturannya tidak boleh mudik. Jadi sampean harus memutar balik dulu ke sana. Tadi yang lewat tol disuruh keluar lewat pinggir, sekarang lewat pinggir dikembalikan lagi ke Jakarta. Kan udah tahu larangan nggak boleh mudik. Penuh lagi. Sekarang kamu pulang ke Jakarta lagi. Utak-atik mudik itu topik Mata Najwa malam ini. Saya juga sudah tersambung dengan Jubir Kementerian Perhubungan Adhita Irawati dan pakar kebijakan publik Agus Pambagio. Saya mau ke Mbak Dita. Mbak Dita, sejak 24 April resmi dikeluarkan larangan mudik. Sudah 4 hari, evaluasi sejauh ini bagaimana Mbak Dita? Ya, evaluasinya sampai hari ini ya bisa dibilang ini kita semua masih melakukan penyesuaian ya di awal. Jadi di hari pertama khususnya di jalan darat ini kita juga melihat masih banyak saja anggota masyarakat yang mencoba untuk tetap mudik dengan moda kendaraan pribadi maupun juga ada beberapa yang menggunakan kendaraan umum. Namun sampai saat ini, sampai hari keempat menuju ke hari kelima, ini trennya terus menurun, Mbak Nana. Jadi kita melihat nampaknya masyarakat juga sudah mulai memahami atau juga sudah menyadari bahwa kalaupun mereka melewati checkpoint, itu nantinya akan diminta putar balik. Dan kalaupun bisa kemudian lolos, itu juga di tengah jalan atau nanti di kotanya juga belum tentu akan diterima gitu. Jadi malah kerepotan yang dirasakan. Sementara untuk moda transportasi yang lain kami lihat juga karena ini dikelola oleh otoritas dan oleh operator sehingga relatif lebih bisa dimonitor. Ya pada umumnya sudah menunjukkan penurunan yang luar biasa. Walaupun untuk logistik dan pengiriman kargo ini tidak ada perubahan. Semuanya berjalan seperti biasa untuk memastikan bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat, kebutuhan kesehatan itu bisa tersalurkan dengan baik. Okay. Yang intinya memang semuanya ini harus melalui protokol kesehatan karena esensi dari peraturan pelarangan mudik ini kan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia. Gitu, Mbak Nana. Oke, saya ingin ke Mas Agus. Mas Agus, itu tadi evaluasi dari internal Kemenhub. Anda sebagai orang luar, bagaimana evaluasi selama 4 hari pelarangan ini? Sudah cukup efektif? Ya, untuk evaluasinya sekarang begini, orang Indonesia itu memang suka sekali melanggar aturan. Ya, ketika aturannya itu tidak tegas, ya mereka akan selalu mencari jalan. Saya agak salut pada Hafid tadi bahwa dia begitu taat pada aturan. Kalau anak muda Indonesia seperti Mas Hafid tadi, saya rasa pemerintah tidak perlu sulit-sulit untuk begitu mengerahkan pasukan kepolisian, Satpol PP dan sebagainya. Nah, evaluasi saya sekarang saat ini memang sudah menurun. Awalnya karena kan juga jumlah orang yang mudik sudah mungkin 2/3 atau setengahnya sudah mudik terlebih dahulu beberapa bulan yang lalu karena memang tidak ada pekerjaan di Jakarta. Nah, jadi sekarang yang ada ini pun jumlahnya kecil, tapi sekarang yang saya sangat harapkan adalah kota sasaran dari pemudik itu. Kalau di Jawa Tengah, saya berkali-kali berdiskusi dengan Gubernur Jawa Tengah, mereka cukup baik cara memonitornya secara menggunakan IT-nya, sehingga memang itu sangat membantu. Nah, jadi kalau seperti tadi Mas siapa yang di Tegal itu harusnya juga dia tidak usah mudik, dia masuk saja di posnya Jawa Tengah di Taman Mini, mereka akan kasih makan selama 30 hari. Daripada naik motor cari-cari jalan sempit, dia nanti kalau aman. Kita kan sangat khawatir kalau dia cari-cari jalan-jalan tikus, lalu itu sekarang musimnya orang tidak bekerja, bisa terjadi apa saja gitu. Iya, baik. Tadi Anda sebutkan, saya ingin ke Mbak Dita. Mbak Dita, yang jelas kan kita tahu pemerintah sudah mengumumkan larangan mudik ini ada 2 tahap. Sampai tanggal 7 Mei baru akan ada sanksi dan sanksinya pun sudah spesifik disebut mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 93. Sanksi terberat denda 100 juta, hukuman kurungan 1 tahun penjara. Itu ancaman hukuman yang perlu diingat. Saya mengutip apa kata teman Anda di Kementerian Perhubungan. Jadi memang sampai 7 Mei, setelah itu akan tegas ditegakkan aturan ini sampai denda dan sebagainya? Ya, Mbak Nana, ini kita harus sadari ya, peraturan pelarangan mudik ini kan mungkin baru pertama kali di dalam sejarah Indonesia.
Mudik ini biasanya identik dengan kegembiraan, dengan silaturahmi, dengan berkumpul gitu. Nah, ini bahwa sesuatu yang kemudian harus berubah sama sekali, ini memang pastinya akan membutuhkan penyesuaian, membutuhkan juga pekondisian. Jadi mengapa kami kemudian membuat tahapan, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat agar teredukasi dan mereka betul-betul memahami bahwa pelarangan ini tujuannya adalah untuk keselamatan mereka juga gitu, dan juga pastinya sanak saudara yang ada di kampung halaman. Nah, periode 2 minggu pertama ini kami harapkan masyarakat menyadari dan kemudian mematuhi, sehingga harapannya setelah tanggal 7 Mei ini kita juga nggak ingin gitu kemudian melakukan hukuman dengan sanksi terberat seperti itu, karena harapannya semua sudah sadar bahwa ini adalah yang terbaik untuk kita semua dan tidak ada lagi yang berkeras untuk tetap mudik, karena ini akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Demikian Mbak Nana. Mas Agus, di satu sisi aturan perlu ada sanksi, tapi di sisi lain realitanya seperti tadi Pak Hisham katakan, bagaimana mau dibayar denda, uang Rp1.000 saja tidak punya begitu. Jadi bagaimana bisa menyeimbangkan antara perlunya sanksi tetapi juga realitanya tidak mungkin masyarakat yang mudik ini akan dikenai hukuman karena mereka pulang. Pertama itu sebetulnya di pasal 48 Undang Nomor 6 tahun 2018 itu ada sanksi administrasi yang harus diterbitkan peraturan pemerintahnya. Tapi sampai hari ini saya belum melihat pemerintah menerbitkan sanksi administrasi itu, PP-nya. Nah, memang lalu dipakai pasal 9293 yang maksimumnya 100 juta. Saya tidak setuju kalau itu dilakukan pidana dan sebagainya. Kalau 100 juta kan maksimum, artinya boleh berapa, dan itu juga belum ditentukan oleh pemerintah. Kan saya selalu ambil contoh ganjil genap di Jakarta, itu dendanya 500.000. Nah, ini juga harus mirip, karena ini urusan nyawa manusia, harusnya bisa maksimal misalnya 1 juta. Tapi harus diterapkan, suka atau tidak suka, karena sebuah peraturan tanpa sanksi, lalu terlalu banyak kecuali-kecuali, ya lebih baik tidak usah diatur. Itu simpel, kalau enggak capek bikinnya, Dita itu enggak tidur mungkin berapa hari waktu bikin peraturan Menteri Nomor 25 ini dan seterusnya. Tapi kan begitu dijalankan, orang kita kan cuek, dihimbau itu tidak bisa. Sangat tidak bisa dihimbau, jadi harus ada sanksinya. Itu terlalu banyak kecuali-kecuali, bisa Anda elaborasi Mas Agus, mana peraturan yang kemudian terlalu banyak pengecualiannya? Begini, banyak misalnya itu yang, ini kebetulan karena ada Dita di sini, yang nomor 18 tahun 2020, itu kan soal misalnya angkutan ojek online gitu ya, itu kan ini boleh boncengan kecuali gitu, ini boleh juga kecuali satu alamat dan seterusnya. Terlalu banyak kecuali nggak bisa. Sebuah peraturan ketika banyak kecuali kan sama saja jadi hilang esensi pengaturannya. Ada peraturan yang terakhir yang juga ada pengecualian atau saya ingat sempat ada statement dari Pak Budi Karya pengecualian terhadap pebisnis yang ya itu juga kan saya pertanyakan juga, ada rilis, saya keluarkan rilis itu daripada saya ditanya wartawan setiap saat, saya keluarkan rilis. Nah, jadi saya bilang itu peraturan itu sudah bagus, cuma ada kecuali tadi yang Pak Budi Karya harus katakan pebisnis. Nah, pebisnis itu siapa? Kalau saya tukang ketoprak, saya pakai jas, saya boleh dong, misalnya gitu. Jadi harus jelas itu. Nah, lalu kalau tadi karena Anda tanya bahwa hanya pebisnis, maksudnya kan saya tahu maksudnya ketika misalnya kita mengirim ventilator ke Banjarmasin misalnya dari Jakarta, itu tidak bisa mengirim hanya si ventilatornya saja, tetapi harus ada teknisinya. Nanti kalau rusak bagaimana? Nah, itu dia masuk ke golongan pebisnis bukan? Atau saya datang dengan jas, dengan sepatu mengkilat, bawa tas yang mahal, saya pebisnis, jadi saya boleh mudik atau pulang kampung. Itu pertanyaan yang saya ajukan. Mbak Dita bagaimana? Terlalu banyak kecuali-kecuali di peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan? Ya, sekali lagi ya saya tegaskan bahwa satu, kita harus sepakat dulu bahwa esensi dari peraturan, baik peraturan Menteri Nomor 18 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID, maupun peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tentang pengendalian transportasi di kala mudik, ini sebenarnya esensinya sama. Kita benar-benar ingin memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, tetapi sekali lagi, ini adalah sesuatu yang kita sendiri pandemik ini kan belum pernah kita mengalami hal ini, dan kita ini juga hidup bukan di ruang hampa. Ya, artinya apa? Bahwa ini bukan sesuatu yang kemudian tidak boleh berubah, tidak boleh disesuaikan. Oleh karena itu, di dalam peraturan-peraturan ini memang selalu ada yang namanya diskresi, karena kita juga harus memahami bahwa pandemik ini suasana dinamikanya itu luar biasa.
Tadi yang sudah disebut Mas Agus, sebenarnya khusus untuk Peraturan Menteri Nomor 18 yang terkait ojek online, ini sekali lagi kami tegaskan bahwa sebenarnya kami ingin memberikan ruang bagi berbagai macam daerah, wilayah yang kemudian diberikan PSBB. Ini karakteristiknya sebenarnya kan nggak sama, Mbak Nana. Ada yang mungkin memang kendaraan roda 2 itu masih menjadi moda utama, sehingga juga harus dilakukan bagaimana roda 2 ini masih dimungkinkan untuk membawa penumpang dengan catatan selalu menggunakan atau menerapkan protokol kesehatan. Oke. Juga kemudian yang soal pebisnis, ini mungkin sekaligus juga saya jelaskan bahwa ketentuannya juga belum diturunkan. Saat ini kami masih menyusun ketentuannya, sehingga kami akan lakukan ini bukan hanya untuk pebisnis, tapi juga untuk semua yang memiliki kepentingan mendesak dan kepentingan yang memang harus dilakukan, tetapi tentunya dengan protokol, dengan persyaratan-persyaratan yang nantinya akan juga diverifikasi oleh pihak yang lain, seperti Kementerian Kesehatan maupun gugus tugas. Demikian Mbak Nana. Mas Agus, diskresinya sejauh mana mengingat situasi pandemi yang memang berubah-ubah? Apakah argumen itu bisa diterima? Bisa saja, maksudnya begini loh, saya paham itu, tapi kan sekarang konsentrasi kita apa? Konsentrasi kita kan pada pandeminya. Bagaimana kita konsentrasi pada pandemi dengan cara melakukan apapun itu. Memang kita tidak melakukan karantina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6, tapi kita PSBB. Jadi katakanlah setengah karantina, tapi PSBB pun tidak bisa jalan ketika ada peraturan lain yang memberikan diskresi kepada industri misalnya. Sehingga pekerja yang menggunakan KRL itu masih banyak. Karena orang masih kerja. Kalau dia tidak kerja, dia dipotong gaji atau bahkan dipecat. Nah persoalannya ketika mau diambil tindakan oleh gubernur atau kepala daerah manapun, itu tidak bisa karena mereka menunjukkan surat diskresi dari Kementerian Perindustrian. Nah ini kan menjadi dilema. Kita mau menjarangkan orang supaya tidak patuh tapi masih ngumpul. Itu salah satu contoh lain, sehingga saya waktu itu sempat berkomentar bahwa kita tidak bisa bikin peraturan yang ambigu, harus semua sama antar KL. Karena tujuannya satu adalah memutus rantai COVID-19. Saya paham bahwa soal ekonomi perlu, tetapi itu saya ambil referensi dari beberapa negara juga mereka stick saja. Artinya apa? Ketika itu diterapkan kebijakan itu, 100% negara menjamin kehidupan orang-orang seperti Mas Hafid, Mas siapa tadi yang mau pulang ke Tegal, Mas itu Hisham. harus dijamin dikasih makan. Makanya secara bercanda saya bilang pemerintah tolong jangan pelit. Sekarang ada 9 bansos, 9 macam. Itu tidak ada data integrasi yang real time. Nah ini kan susah. Sampai sekarang di wilayah saya pun, di lingkungan saya, minta 490, dapatnya 135. Kurangnya dari mana? Ya kita harus patungan. Nah semacam hal-hal inilah saya prihatin dan harus segera dilakukan, terutama data. Kalau perhubungan hanya satu sektor, yang penting adalah datanya itu. Data real time-nya ternyata tidak ada sampai hari ini. Oke, kita akan lanjutkan setelah pariwara. Setelah ini kita akan dengar bagaimana cerita orang yang sudah berhasil tiba di kampung halaman. Apa yang mereka lakukan di sana, bagaimana isolasi mandiri yang dilakukan, dan juga bagaimana isolasi yang dilakukan di desa-desa. Kami akan bahas setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.